Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah. Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Sosok Tuhan kerap menjadi sasaran keluhan, kecewa, maupun marah dari seorang manusia beragama yang sedang mengalami permasalahan atau sedang berada di tengah pergumulan yang begitu besar. Bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bagi si pribadi tersebut untuk mempersalahkan Tuhan atas kejadian tak mengenakan yang ia alami. Bahkan tidak sedikit pula mempertanyakan peran dan perhatian Tuhan di tengah kondisi hidupnya saat itu. Apakah hal ini adalah sebuah hal yang salah? Ada baiknya kita tidak tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Pada sisi lain, mempersalahkan Tuhan secara terus-menerus tentu bukanlah hal yang baik dalam hidup beriman. Namun, pada sisi lainnya, mempertanyakan peran Tuhan di tengah pergumulan dapat menjadi sebuah indikator yang membuktikan bahwa manusia yang bergumul itu sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memang tidak secara eksplisit memberikan penegasan mengenai peran Tuhan di tengah pergumulan atau memberikan jawaban bagi setiap orang yang sedang bergumul. Namun pernyataan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel ini justru memberikan kita sebuah penegasan tentang sikap Tuhan bagi setiap umatnya. Nubuatan mengenai hadirnya penebusan dan pemulihan bagi umat Israel merupakan bentuk kasih dan kepedulian Tuhan bagi mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan setiap umatnya, dan Tuhan akan selalu mewujudkan kasih-Nya bagi setiap umat yang mengharapkannya. Itulah mengapa kita melihat pernyataan yang terkesan penuh dendam, padahal menjadi sebuah nubuatan yang berisikan keadilan dan pembebasan dalam kebenaran serta keadilan. Sahabat Alkitab, menghadapi pergumulan memang bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kita tentu akan selalu berharap agar masalah cepat berlalu dan kondisi hidup menjadi semakin tenang untuk dijalani. Namun, kenyataan hidup adalah sebuah bagian yang tidak dapat kita bentuk sesuka hati. Ada kalanya kita merasa senang dan ada kalanya kita merasa sedih. Ini pun menjadi sebuah proses kehidupan yang lumrah terjadi, termasuk bagi setiap umat Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan pengalaman pahit dan segala pergumulan hidup menghambat relasi serta keimanan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai, mengingat, dan menunjukkan kasih-Nya bagi setiap umat yang mendambakannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dan bersama dengan kami. Tolonglah kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu, untuk selalu setia dan hanya berharap kepadamu. Berikanlah kami hikmat dan kerinduan yang selalu besar untuk merasakan kehadiran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.